Mengapa kamu terlalu banyak overthinking? Ini jawaban Stoik. Overthinking adalah kebiasaan menggiling pikiran hingga menjadi serpihan-serpihan yang semakin kecil, tetapi justru semakin sulit dipahami. Kita memikirkan ulang sesuatu yang sudah terjadi, membayangkan skenario buruk yang belum terjadi, atau menebak-nebak apa yang mungkin dipikirkan orang lain tentang diri kita. Dalam kacamata Stoik modern, overthinking muncul bukan karena pikiran kita terlalu aktif, tetapi karena arah perhatian kita tidak terlatih. Kita memikirkan hal-hal yang tidak berada di bawah kendali kita, opini orang lain, masa depan yang belum berbentuk, atau penyesalan masa lalu yang tidak dapat diubah. Stoik mengajarkan bahwa penderitaan mental bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari interpretasi kita terhadap dunia itu. Ketika kita menumpuk asumsi, harapan, dan ketakutan, kita menciptakan badai dalam pikiran sendiri. Dunia luar hanya menjadi pemati kecil, sementara pikiran kita yang membesarkan api. Dan dalam kondisi seperti ini, kita sering lupa bahwa banyak hal yang kita pikirkan sebenarnya hanya bayangan, bukan kenyataan. Overthinking muncul ketika kita tidak mampu membedakan mana yang perlu dipikirkan dan mana yang perlu dilepaskan. Sebab itu, bagi Stoik modern, langkah pertama bukan melawan overthinking, melainkan menyadari dari mana ia muncul. Jika kita terus memelihara kebutuhan untuk mengontrol hal-hal yang berada di luar jangkauan, pikiran kita akan terus bekerja tanpa arah, menciptakan kecemasan yang semakin besar. Namun ketika kita mulai melihat batas kendali kita dengan jernih, kita menyadari bahwa sebagian besar pikiran kita hanyalah kebisingan yang tidak perlu ditangani. Stoik percaya bahwa manusia terlalu banyak overthinking karena mereka menempatkan harapan pada hal-hal eksternal. Kita berharap orang memperlakukan kita dengan cara tertentu, berharap keadaan berjalan sesuai rencana, berharap dunia memahami keinginan kita. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, pikiran mulai menyusun skenario. Apa yang salah ya? Haruskah aku melakukan yang berbeda? Apa yang akan terjadi nanti? Pikiran mencoba memperbaiki apa yang di luar kendali, dan hasilnya adalah overthinking yang melelahkan. Seneca pernah mengatakan bahwa kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Manusia modern mungkin tidak lagi hidup di zaman Romawi, tetapi pola batinnya tetap sama. Kita membayangkan ribuan kemungkinan buruk, padahal sebagian besar tidak akan terjadi. Overthinking adalah bentuk pertahanan diri yang salah arah. Ia berusaha melindungi kita dengan membuat kita bersiap terhadap ancaman, tetapi justru menyerang ketenangan kita sendiri. Stoik mengajarkan untuk melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana ketakutan kita membentuknya. Ketika kita mampu menerima bahwa tidak semua hal dapat berjalan sesuai rencana, pikiran tidak lagi terpaksa memikirkan kemungkinan buruk untuk memastikan keselamatan. Disitulah kita mulai memahami bahwa overthinking bukan tanda kepintaran, tetapi tanda pikiran kita berusaha bekerja di wilayah yang bukan bagiannya. Jika ada satu prinsip Stoik yang paling membantu menghadapi overthinking, itu adalah dikotomi kendali. Membedakan hal yang berada dalam kendali kita dan hal yang tidak. Overthinking tumbuh subur ketika kita mencampur adukan keduanya. Kita memikirkan apa pendapat orang lain, padahal respon mereka di luar kuasa kita. Kita memikirkan masa depan, padahal tidak ada satu manusia pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi. Kita memikirkan masa lalu, padahal ia sudah selesai. Pikiran terus memutar skenario untuk memperbaiki hal yang sebenarnya tidak bisa disentuh lagi. Stoik mengajak kita untuk mengembalikan energi mental hanya pada hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali kita sendiri. Ketika kita memusatkan pikiran pada tindakan kita sendiri, pilihan kata, keputusan hari ini, sikap, integritas,
overthinking kehilangan ruang untuk tumbuh. Pikiran menjadi lebih terarah, bukan liar. Bagi stoik modern, ketenangan bukan lahir dari pikiran yang sunyi, tetapi dari pikiran yang terlatih untuk berhenti pada batas masuk akal. Overthinking adalah usaha pikiran untuk mengambil alih hal-hal yang bukan bagiannya. Maka cara mengatasinya bukan memaksa pikiran diam, melainkan mengembalikan pikiran pada wilayah yang memang menjadi tanggung jawabnya. Banyak overthinking terjadi karena kita menolak kenyataan. Kita mengatakan pada diri sendiri, seharusnya tidak begini, aku seharusnya tidak melakukan itu, dia seharusnya tidak berkata begitu. Kata seharusnya menjadi racun yang tak terlihat. Ia menciptakan jarak antara dunia yang kita inginkan dan dunia yang kita jalani. Dan jarak itu dipenuhi kecemasan. Stoik mengajarkan bahwa penderitaan terbesar muncul ketika kita berperang melawan kenyataan. Kenyataan adalah apa yang terjadi. Penuangan kita adalah yang menciptakan rasa sakit tambahan. Pikiran mencoba memperbaiki masa lalu, mencoba mengubah perilaku orang lain, mencoba meraih kepersempurnaan, padahal semua itu berada di luar kendali kita. Overthinking adalah hasil dari perang melawan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Stoik tidak meminta kita untuk menyerah, tetapi untuk berdamai dengan apa adanya. Ketika kita menerima kenyataan tanpa menambahkan seharusnya, pikiran mulai tenang. Beban yang tidak perlu jatuh dari pundak kita. Dan justru dalam ketenangan itu, kita mulai lebih mampu mengambil keputusan yang bijak. Stoik modern menekankan pentingnya hadir di momen sekarang. Overthinking membuat pikiran kita bergerak ke masa depan atau masa lalu, meninggalkan tubuh kita di masa kini. Kita sibuk membayangkan apa yang mungkin terjadi, padahal hidup terjadi di sini. Kita sibuk menyesali apa yang sudah berlalu, padahal waktu tidak pernah bergerak mundur. Kehadiran di momen sekarang bukan konsep spiritual yang abstrak, tetapi keterampilan mental yang sangat praktis. Ketika kita fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, sekarang, detik ini, pikiran tidak punya waktu untuk berkelana ke wilayah yang membingungkan. Stoik mengajarkan bahwa kualitas hidup ditentukan oleh kualitas perhatian kita pada momen ini. Bahkan langkah sederhana seperti menarik nafas dalam, merasakan tubuh, atau memfokuskan pikiran pada satu tugas aja dapat mengurangi overthinking secara drastis. Overthinking terjadi ketika pikiran berkelana tanpa arah. Tetapi ketika perhatian dipusatkan pada tindakan kecil saat ini, overthinking kehilangan pijakan. Stoik percaya bahwa setiap bentuk kesulitan, termasuk overthinking, adalah bahan mentah untuk pertumbuhan karakter. Overthinking sering membuat kita merasa lemah, rentan, atau tidak mampu mengendalikan pikiran. Tetapi bagi Stoik, justru disinilah kita dilatih. Setiap kali pikiran berlebihan, kita memiliki kesempatan untuk memperkuat disiplin mental, membangun ketegasan batin, dan memperbaiki cara kita memandang dunia. Overthinking bukan musuh, melainkan tanda bahwa kita perlu menata ulang hubungan kita dengan pikiran. Marcus Aurelius pernah menuliskan bahwa pikiran kita adalah cermin dari latihan harian kita. Jika kita membiarkannya liar, ia akan tumbuh liar. Jika kita melatihnya, ia akan tunduk. Di dunia modern, kita mudah sekali terganggu oleh informasi, komentar orang lain, ketidakpastian, dan ambisi. Overthinking menjadi respon umum terhadap tekanan. Tetapi Stoik menawarkan perspektif yang lebih bijak, bahwa setiap momen overthinking adalah momen untuk melatih kejernihan. Jika kita menerimanya sebagai latihan, bukan sebagai kekurangan, kita tumbuh menjadi lebih kuat. Pada akhirnya pertanyaan tentang mengapa kita terlalu banyak overthinking berujung pada satu jawaban Stoik. Karena kita lupa bahwa kita memiliki kendali atas cara kita berpikir. Dunia boleh kacau, keadaan boleh tidak pasti. Orang lain boleh bertindak di luar dugaan, tetapi pikiran kita tetap bisa diarahkan. Stoik tidak menjanjikan hidup tanpa kecemasan, tetapi mereka menunjukkan cara untuk tidak diperbudak olehnya. Overthinking dapat dikurangi ketika kita kembali pada 3 pilar Stoik: menerima kenyataan,
memusatkan perhatian pada tindakan yang bisa dilakukan hari ini, dan membiarkan hal-hal di luar kendali berjalan apa adanya. Ketika kita mempraktikannya, kita menyadari bahwa ketenangan bukanlah hadiah dari dunia yang tenang, tetapi hasil dari pikiran yang terlatih. Overthinking mungkin tidak hilang sepenuhnya, tetapi ia kehilangan kekuatan untuk menguasai hidup kita. Dan di sanalah Stoik menemukan inti wisadanya, bahwa manusia menjadi bebas ketika ia berhenti diperbudak oleh pikirannya sendiri.